Polisi bakal periksa ayah Perong, disebut bantu terduga pembunuh Vina kabur. Polisi bakal memeriksa ayah kandung Peggy Setiawan alias Perong lantaran diduga membantu sang anak kabur dari kasus pembunuhan Vina Cirebon selama 8 tahun. Diketahui, Perong dihadirkan saat Polda Jabar menggelar rilis kasus terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Di Mapolda Jabar. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, memastikan jika pihaknya bakal memeriksa ayahanda Perong. Terkait apakah nanti bisa atau tidak jadi tersangka, sementara masih kita lakukan analisis dulu terkait keterangan yang diberikan oleh orang tuanya, ucap Kombes Pol Surawan, dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Terhadap orang tua pelaku atau PS juga kita minta keterangan, baik itu bapak kandung kemudian ibu tirinya, ibu kandungnya, pemilik kos di Katapang, kepala lingkungan di Cirebon, kita minta keterangan semua, tambahnya. Surawan mengatakan, Peggy alias Perong mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan sejak 2016. Dia tinggal di kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, bersama ayahnya setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun, PS, Peggy Setiawan, tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung dari ayahnya, ujar Surawan. Oleh ayah kandungnya, Peggy dikenalkan kepada lingkungan sebagai keponakannya. Hal itu pun, kata dia, diakui oleh pemilik kontrakan. Demikian juga nama, sudah diganti bukan lagi PS, tetapi menggunakan nama Robi, katanya. Polisi meyakini bahwa Robi yang selama ini dikenal masyarakat di daerah Katapang itu, merupakan Peggy yang menjadi buron kasus Vina. Kita yakinkan bahwa PS adalah ini, STNK, sepeda motor, yang digunakan saat kejadian kita amankan. Kita cek kartu keluarga, ini adalah Peggy Setiawan, katanya. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, Peggy menegaskan bukan pelaku kasus Vina. Saya bukan pelaku, saya rela mati, seru Peggy. Peggy bahkan mengaku tidak pernah melarikan diri karena bukan pelaku pembunuhan. Saya bukan pelaku pembunuhan, saya bukan. Saya tidak kenal, saya rela mati. Saat dibawa petugas, wartawan sempat menanyakan soal keberadaan Peggy saat kejadian. Peggy di mana saat tanggal 27 Agustus itu? Di Katapang, Kabupaten Bandung, jawab Peggy. Hotman Paris, colek, Presiden Jokowi usai Polda Jabar ralat DPO pembunuh Vina Cirebon. Ralat terkait buronan atau daftar pencarian orang, DPO, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon oleh Polda Jabar mendapat tanggapan dari pengacara kondang, Hotman Paris. Bahkan, Hotman Paris sampai menyolek Presiden Jokowi terkait ketidakkonsistenan pihak kepolisian tersebut. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Awalnya, Hotman Paris mengaku kasihan melihat wajah Peggy Setiawan saat konferensi pers kasus pembunuhan Vina Cirebon. Melihat wajah Perong yang dihadirkan Polda Jabar dalam konferensi pers, Hotman Paris mengurai tanggapan. Untuk diketahui, Hotman Paris adalah pengacara keluarga almarhumah Vina. Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menanggapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian. Termasuk dengan hari ini, saat Polda Jabar memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum, Hotman turut mengurai respon. Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu. Kasihan lihat muka Peggy, tulis Hotman Paris dalam postingannya di Instagram, dikutip tribunnewsbogor.com. Bukan tanpa alasan Hotman Paris kasihan terhadap Peggy. Hotman rupanya dibuat tercengang dengan hasil penyelidikan kepolisian soal DPO alias buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula, polisi mengumumkan bahwa ada 3 DPO dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun hari ini, polisi meralat pengumuman tersebut. Diungkap Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan,
DPO kasus Vina Cirebon hanya satu, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis, press release Polda Jabar, hanya 9 pelaku, terus yang 2 DPO kemana, imbuh Hotman Paris. Lebih lanjut, Hotman pun meminta perhatian dan bantuan dari Presiden Jokowi atas ketidakkonsistenan pihak kepolisian dalam mengumumkan DPO. Press release Polda Jabar tanggal 26 Mei tahun 2024, aduh apa yang terjadi hukum di negeri ini. Pak Jokowi please help, darurat hukum, yang 2 DPO katanya fiksi, TDK eksis, what, tulis Hotman Paris dalam unggahannya. Sementara itu, Hotman Paris dalam unggahannya juga menyoroti aksi Peggy yang berani memberontak kala konferensi pers. Setelah konpres selesai, Peggy tiba-tiba mengangkat tangannya seraya berbicara di depan media. Kendati dilarang dan ditahan oleh penyidik untuk berbicara, Peggy alias Perong tetap mengeluarkan unek-uneknya sembari direkam kamera wartawan. Di depan awak media, Peggy membantah dirinya terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Saya tidak melakukan itu, saya bukan orang pembunuhan, saya rela mati, kata Perong. Bahkan Peggy mengaku dirinya difitnah oleh kepolisian. Peggy pun rela mati demi membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus Vina dan Eki. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu fitnah, saya rela mati. Tidak, imbuh Peggy alias Perong. Diwartakan sebelumnya, penyidik kepolisian mengungkap peran Perong dalam kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Peggy alias Perong disinyalir sebagai dalang atau otak pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki. Modus operandi, Peggy Setiawan, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan Vina dengan menggunakan alat kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia, ungkap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan di borgol belakang. Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel. Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tas sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan.
Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan. Polisi mendadak ralat buronan pembunuh Vina Cirebon, 2 DPO fiktif. Polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Terbaru, dari 3 buronan yang disebut polisi sebagai terduga pembunuh Vina Cirebon, 1 orang telah ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong. Sehingga, berdasarkan keterangan awal, maka buronan pembunuh Vina Cirebon tersisa 2 orang lagi. Namun, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat tiba-tiba meralat informasi terkait pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan Pegi merupakan tersangka terakhir kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Pegi memiliki peran melempar korban Eki dan Vina dengan batu. Peran tersangka Pegi alias Perong alias Robi Irawan yaitu melempari korban Rizky alias Eki dan Vina dengan menggunakan batu dan mengenai spakbor dan mengejarnya sampai di flyover, terang Abbas dikutip dari tribunjabar.id. Sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Kini polisi hanya menetapkan Pegi sebagai tersangka dari total jumlah pelaku 9 orang. Informasi tersebut disampaikan secara resmi melalui konferensi pers oleh Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum. Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS, Pegi Setiawan. Tersangka hanya 9, maka DPO hanya 1, kata Surawan dikutip dari wartakotalive.com. Kebingungan jumlah DPO ini, kata Surawan, disebabkan karena adanya pernyataan yang berbeda-beda dari proses pemeriksaan. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, ternyata 2 nama yang sempat disebutkan yakni Andi dan Dani tidak ada atau fiktif. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, tegas Surawan. Untuk diketahui, 8 dari 11 pelaku berhasil diamankan oleh polisi dan sudah diadili. 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21, Eko Ramadhani, 27, Hadi Saputra, 23, Jaya, 23, Eka Sandi, 24, Sudirman, 21, dan Supriyanto, 20. Sementara itu, 1 pelaku divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur, yakni Saka Tatal. Saka Tatal hanya menjalani hukuman 3,5 tahun karena dipotong remisi. Ditambah, polisi berhasil menangkap 1 orang lagi, Pegi, pelaku yang 8 tahunan masuk DPO. Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, terlihat mengangkat tangannya tatkala polisi menyudahi rilis kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun jumpa pers terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu berlangsung pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Sesaat setelah Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyudahi rilis kasus tersebut, Perong terlihat mencoba mengangkat tangannya, meski dalam keadaan diborgol belakang. Spontan, awak media yang melihat Perong ingin berbicara, maju mendekat dan merekam setiap perkataan yang terlontar dari mulutnya. Namun, Jules Abraham Abbas buru-buru meminta petugas membawa Perong untuk kembali ke dalam sel.
Diketahui, Peggy Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Peggy dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, terlihat gelagat aneh Peggy ketika Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sepanjang penjelasan Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers tersebut, gelagat dan mimik Perong jadi sorotan. Khalayak menangkap gerak-gerik tak biasa Perong yang gelisah sepanjang konferensi pers. Sebab saat polisi mengurai keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, Perong langsung menggelengkan kepala. Tak sekali, Perong bahkan terlihat menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tak cuma itu, saat polisi mengungkap ancaman pidana untuknya, Perong kembali geleng kepala sembari melihat ke arah kamera wartawan. Tak hanya geleng kepala, Perong juga memberontak di depan pihak kepolisian. Setelah mendengar polisi hendak menyudahi konferensi pers, Perong langsung mengangkat tangannya yang diborgol ke arah kamera wartawan. Dengan wajah serius, Perong pun mengaku ingin bicara. Namun hal tersebut buru-buru dicegah polisi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan. Agar tertib, tunggu-tunggu, sabar ya, ujar Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Ogah mendengar ucapan polisi, Perong terus saja berbicara di depan awak media yang merekamnya. Awak media lantas maju dan memvideokan Perong. Melihat hal tersebut, Perong pun buru-buru digiring pihak kepolisian masuk kembali ke dalam ruangan.